memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa, berdiri dulu ya anak ya. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya? Baik. Hari ini ada yang tidak hadir temannya? Nihil. Oh baik, nihil ya. Nihil. Baik anak-anak ya. Pembelajaran kita hari ini terkait dengan yaitu teks berita ya. Mungkin sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu peristiwa atau berita. Ya silakan. Ada yang pernah? Apa kira-kira? Gempa. Ya? Gempa. Ya. Itu termasuk sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Bencana alam. Ya. Nah, di sini kaitannya itu bisa disebut dengan berita ya. Mungkin kalian pernah mendengar atau melihat sebuah berita itu melalui apa biasanya? Media cetak. Apa itu media cetak? Ya, koran atau surat kabar. Apa lagi media? Ya, sosial atau digital ya, seperti itu. Apa kira-kira biasanya? Radio, televisi, apa lagi? Ya. Baik, selanjutnya kita akan mengaitkan materi ini ya dengan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu ya mendefinisikan, mengidentifikasi struktur ya teks berita dan juga unsur-unsur dari teks berita ya, yang mengaitkan nanti dengan informasi ya, dimana bahwa di sini nanti kalian bisa mendatangkan kebermanfaatan seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Sini ada ya, mau profesinya menjadi seorang jurnalis. Ya. Tahu jurnalis? Apa? Wartawan ya. Apakah sekolah kita punya jurnalis? Ya, itu ya. Jadi nanti seperti itu kaitannya ya. Itu kalau keberlangsungan kalian ke depannya, kalau itu kalian tekuni pasti akan mendatangkan sesuatu ya, seperti itu ya. Bapak akan membentuk kelompok ya, kelompok untuk kaitan pembelajaran dari teks berita ini ya, seperti itu. Baik, Bapak akan membentuk kelompok 4 orang ya, 4 orang. Berapa jumlahnya? Sini 30? 30. Berarti sudah pas ya? 4 orang ya. Nah, sekarang terkait dengan berita ini ya, ini Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Apakah kalian pernah mengalami sebuah peristiwa? Pernah? Apa? Ya? Jatuh? Coba dalam kehidupan yang tidak bisa dilupakan. Coba Guman. Pernah mendapatkan satu momen? Karate itu ya. Jadi itu merupakan suatu peristiwa yang langka. Apakah terus ada seperti itu? Terus momennya setiap saat atau keberlangsungannya lama? Lama kan ya. Itu merupakan sebuah peristiwa ya. Nah di sini sekarang Pak lanjutkan
soal pemantik kedua, yaitu apa nanti pengertian dari berita tersebut. Ya, sebuah berita itu bisa aktual dan juga faktual, ya seperti itu. Ya, selanjutnya, apakah kalian tahu terkait dengan struktur dari teks berita? Sekarang kalian coba perhatikan ya materi yang Bapak sampaikan. Ya, kaitkan, coba kalian cari di sumber lain, di buku paket atau buku penunjang kalian ya. Silakan dibuka bukunya ya. Terkait dengan deskripsi itu halaman 60. Nah, ya. Nah, ini apa akan tampilkan dulu slideshow-nya ya, PowerPoint-nya untuk materi teks beritanya ya. Nah, baik. Ini pertama yaitu Pak jelaskan dulu ya, pengertian teks berita ya. Apa pengertian teks berita? Ya, jadi pengertian teks berita adalah suatu tulisan ya yang berisi informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Ingat ya, peristiwa atau kejadian ya yang sedang atau telah terjadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya karakteristik teks berita. Yang pertama apa? Masyarakat ya, itu terkait dalam di kehidupan sehari-hari ya. Yang terakhir, yang keempat itu menarik ya. Apa karakteristik harus menarik? Karena judul dalam sebuah teks berita ya harus menarik, sehingga menarik pembaca untuk membaca berita tersebut. Pernah nggak kalian membaca ya, fokus pada peristiwa yang terjadi ya. Kedua ya, informasi yang disajikan itu bersifat aktual dan umum ya, seperti itu. Selanjutnya unsur yaitu 5W plus 1H atau disebut juga dengan adik Simba ya. Yang pertama itu apa? Jadi apa? Maksudnya apa itu apa? Menjelaskan hal atau peristiwa yang menjelaskan peristiwa yang diberitakan ya. Kalimatnya apa yang diberitakan itu ya. Misalkan apa? Misalkan dari gambar ini peristiwa apa terjadi? Ya, kebakaran apa? Ya, depo Pertamina ya. Di sana ada terlihat asap yang mengembung tinggi, suasananya pasti mencekam ya. Coba perhatikan ini teks beritanya ya, selanjutnya. Ya. Baik, coba Vira baca paragraf pertama ya. Silakan. Jakarta Utara, Jumat tanggal 3 bulan 3 2023. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20 WIB. Hingga saat ini api masih berkobar. Dari sejumlah unggahan di media sosial, tampak kebakaran api besar disertai awan hitam dari kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi pukul 20.11 menit. Tulis laporan
keamanan Pemprov DKI Jakarta dikonfirmasi Humas Gubernat Muhammad Wijayakut objek kebakaran pipa gas. Tulis laporan tersebut. Kabar kebakaran tersebut juga dikonfirmasi ke Sisdikbud Jakarta Utara. Ahmad Kristanto saat dikonfirmasi betul terjadi kebakaran. Jujur ya, hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Ya. Jadi ekor berita itu terletak di paragraf ketiga ya, seperti itu. Nah, sampai sana paham terkait dengan menentukan satu unsur dan juga unsur-unsur teks berita atau mengidentifikasinya. Sudah paham? Baik, tadi sudah bentuk kelompok. Sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja ya. Silakan nanti ini didiskusikan ya dengan temannya. Perhatikan nanti petunjuk pekerjaannya ya, dari lembar kerja penugasan tersebut ya. Cermati sini nanti ya, kalian baca yang cermat ya seperti ini. Nah kan, nanti ini dikerjakan di sini sesuai dengan petunjuknya ya, gitu. Nah, Bapak tentukan dulu ya, yang di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya, gitu. Perhatikan petunjuk kerjanya ya. Silakan dibaca cerita unsur dan strukturnya. Nanti yang lain akan melakukan sesi tanya jawab ya di sini ya. Siapkan yang lain juga jawabannya gitu ya. Kita sesi tanya jawab ya. Jawab dulu semuanya ya. Silakan kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya seperti itu. Silakan didiskusikan dengan temannya ya. Ya, silakan. Berdiri semuanya tuh ya. Berdiri. Ya, tambah semangat lagi. Silakan. Ya, silakan ya. Ayo, kerjakan itu lagi ya. Semangat. Pak, baca dia. Kakak juga pengaduannya ya. Ya, kalau ada kendala silakan tanyakan ya. Kita harap semuanya aktif berdiskusi ya dengan teman ya. Nanti Bapak juga penilaian per individu ya. Silakan ya. Kami itu. Ada kendala?
sebaliknya bisa dikondisikan misalkan ya nanti sana aja Pak ya. Pokok 6 ya. Pokok 6. Silakan presentasikan di depan ya. Silakan ya. Oke, yang lain simak apa yang dikerjakan ya. Silakan nanti bertanya terkait dengan hasil kerja dari kelompok 6 ya. Kelompok lain ya. Paham? Paham? Ya. Sebut namanya ya dari Rara. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Valedi, nomor absen 28. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Jelaskan struktur teks berita. Judul, teras, buku, dan ekor. Ya. Jelaskan struktur teks berita. Buat bagaimana, dua dari mana, when apa, how apa, why mengapa, how apa. Setelah potongan-potongan paragraf yang ada ini menjadi sebuah teks berita yang sesuai dengan struktur setelah potongan teks berita bagian lebar 15 kecamatan di Teruskan lagi suara ya. bagian data 15 kecamatan di Aceh Tenggara teras susunan potongan cerita 2 apakah ada yang ingin memberi pertanyaan? Baik, silakan kelompok lain. Yang juga pertanyaan apa yang disampaikan dari hasil kerja dari kelompok 6 ya. Silakan. Mungkin dari kelompok 1 dan ditanyakan. Ada? Baik, silakan perkenalkan diri dulu, terus ajukan pertanyaannya apa? Nama saya Sofia Padaya Satina, saya dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan satu hal, yaitu kapan terjadi peristiwa tersebut. Kapan terjadinya peristiwa setelah banjir tersebut? Itu artinya maksudnya ini kan surut yang ini ya. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ya, dari kelompok 7. Silakan. Nama saya juga Lamputri Govinda, saya dari kelompok 7. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa? Ada lagi? Ya, silakan. Kecamatan apa saja yang terkena dampak terjadinya banjir tersebut? Kecamatan apa saja yang terkena dampak dari banjir tersebut? Lagi satu ya, silakan. Yudin. Lagi satu ya, kelompok 2. Nama saya Nurul Siswayoga, nomor absen 1. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Kurang yakin atau gimana? Bisa? Ya. Ditanyakan kapan tadi atau apa? Kapan? Jadi kapan peristiwanya ya? Surutnya. Di sana kan ada 2, pasca banjir dan apa? Setelah kejadian dan sebelum kejadian. Yang ditanyakan tadi ya,
setelah surut seperti itu kan? Itu maksudnya benar? Ya. Adik jawabkan yang sesudah surutnya ya kan? Coba dilihat baik-baik itu potongannya ya. Coba apa yang tadi ditanyakan kalian? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa ya? Why? Mengapa? Mana? Ustaz? Saya akan menjawab pertanyaan dari Galang. Intensitas hujan yang mulai berkurang. Mengapa? Karena Intensitas hujan yang mulai berkurang. karena intensitas hujan berapa ya? Karena intensitas hujan ya yang mulai berkurang ya. Bagaimana Kalang? Kalang? Bisa diterima? Atau mungkin kurang pas? Dah, kurang pas. Ya. Kalau begitu dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Siapa tadi yang bertanya? Adira ya, silakan. Terkena dampak Kecamatan yang terkena dampaknya itu ya. Ada berapa itu? 15 ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Adapun dampak kecamatan terdampak antara lain Kecamatan Bamber, Kecamatan Samadar, Kecamatan Babu Salam, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Tambe, Kecamatan Lawe Sumur, Kecamatan Bukti Besar, Kecamatan Tano Alas, Kecamatan Bambu Ramat, Kecamatan Lawe Alas, Kecamatan Rasul Hasanah, Kecamatan Dereng Oten, Kecamatan Lawe Sigale, Kecamatan Babung Makmur, dan Kecamatan Badar. Ya. Baik, udah. Baik, silakan ditepuk tangan ke kelompok berapa? Nah, ya. Silakan kembali ke tempatnya ya. Baik, Bapak akan akhiri ya karena waktunya. Jadi terkait dengan bahan ajar tadi ya. Yang pertama apa itu pengertian teks berita? Coba silakan siapa yang bisa masih ingat? Ya coba ya. Teks berita merupakan sebuah teks yang berisi informasi faktual tentang suatu peristiwa. Ya. Jadi teks berita apa? Informasi yang berisi tentang suatu Teks yang berisi informasi faktual ya faktual tentang suatu peristiwa. tentang suatu peristiwa ya. Baik. Selanjutnya masih ingat apa karakteristik dari berita? Silakan. Karakteristik dari berita apa tadi? Bersifat aktual ya. Apa tadi aktual? Siapa yang bisa? Masih? Ya silakan.
baca. Masih hangat itu juga disebut apa? Spiral ya. Bersifat faktual apa? Bersifat faktual. Ya, ya, dan memang benar kenyataannya ya. Apalagi selanjutnya karakteristik dari berita penting ya, ingat itu. Ya harus menarik ya, karena kalau menarik itu akan pasti ada ingin mau membacanya ya. Lalu unsur-unsur teks berita, siapa yang bisa? Masih ingat? Silakan unsur-unsur teks berita. Ya, Vina. Ya, silakan. Apa? C. Di mana? Tahu kan? Ya. Oh, ya, baik. Yang terakhir, struktur dari teks berita itu apa aja? Yang pertama, judul. Apa lagi? Teras, logo dan ekor. Dan bentuk piramida terbalik. Ya, seperti itu. Jadi, apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak? Semua bisa? Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Yakin? Ya, terus selanjutnya, jika kalian mengalami kesulitan, dengan siapa kalian minta bantuan? Ada? Pertama dengan teman dulu ya, nanti baru pada ya seperti itu ya. Ya, orang tua juga harus berperan ya seperti itu. Baik, karena waktunya juga ya pelajaran hari ini kita akhiri ya. Silakan berdiri dulu. Kita karena di awal tadi kita melakukan doa ya, dan di akhir juga selesai kegiatan pembelajaran kita juga sebelumnya kita berdoa sebelum memulai, juga setelah selesai kita melakukan doa ya. Doa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan Pak kelas.